Kebenaran setan tuh diputar balik semuanya. Ya, begitu hebat secara tidak kelihatan. Entah itu melalui film, entah itu melalui apa saja, lagu dan lain sebagainya. Seringkali tanpa kita sadari, pikiran kita dapat dibawa ya ke dalam penipuan-penipuan setan. Ada begitu banyak lagu-lagu yang kita dengar, kok ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun seakan-akan lagu rohani begitu ya. Ada lagu-lagu rohani yang bicara tentang bahwa kita akan ditarik satu persatu naik dalam surga, itulah data kedatangan Yesus dan lain sebagainya. Sering kita dengar, itulah penipuan demi penipuan setan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan, atau Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat 10-11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita kuat di dalam Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Arti daripada bertahan di sini adalah to stand, histemi, dari kata akar kata histemi adalah untuk membuat keputusan. Anda harus mengambil keputusan. Apa yang Anda yakini saat ini? Apakah keyakinan-keyakinan itu sesuai dengan firman Tuhan? Atau itu hanya tradisi-tradisi yang Anda sudah ikuti, ataupun ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang hendaknya diajarkan oleh peringatan Paulus bahwa kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan musuh supranatural yang berada di atas dunia alamiah kita, yang mempengaruhi pikiran kita. Ada apa saja yang kita lihat mungkin yang itu Rasul Paulus sering katakan dalam 2 Korintus, apa yang kita lihat itu bukan yang nyata. Mungkin kita melihat hal-hal, mungkin melihat apa yang orang lakukan, tapi kita tidak bisa melihat apa di balik yang dilakukan orang tersebut, apa motivasinya, apa yang menggerakkan orang tersebut. Itu dari manusia. Dari segi teknologi juga, ada teknologi yang bagus untuk dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada juga teknologi yang juga digunakan oleh kuasa kegelapan, yang mana kita tidak bisa mengetahui di baliknya itu untuk apa. Apa yang dapat digunakan melalui teknologi tersebut. Dan ini kita harus apa? Kita harus menyadari, kita harus melihat bagaimana bahayanya setan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dimensi pelajaran poin nomor 2 ya, untuk memperhatikan dimensi yang tidak terlihat. Ya. Kita berperang bukan melawan darah daging, melawan musuh supranatural yang mengajari kita yang dapat kita hadapi ya, dan bagaimana kita dapat memiliki satu-satunya harapan kemenangan tersebut. Jadi inilah poin pelajaran kita. Dan pada saat ini saya ingin membawa kita untuk melihat bahwa lawan kita, musuh utama kita, setan atau iblis itu sangat kuat. Oke, kita tidak bisa main-main. Ya, dia sudah sangat ahli, saudara. Di dalam kitab kita sudah sering pelajari, sudah sering katakan. Di kitab Wahyu kita bicara tentang ular tua, naga atau ular tua. Kenapa dia sudah? Karena waktu di Taman Eden dia ular muda, ya. Dia sudah semakin berpengalaman, dia memiliki pengalaman, dia memiliki kuat kuasa yang melebihi kuat kuasa kita. Setan kuasanya itu sangat besar. Kita pernah pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita ini, apa yang dapat setan lakukan. Beberapa waktu lalu kita lihat bagaimana kekuatan dan kebesaran setan yang apa yang dapat dia lakukan. Kita itu, manusia itu kecil sekali. Orang Manado bilang kita itu kacang-kacang. Ya. Kita itu tidak ada artinya dalam menghadapi setan dan pengaruh-pengaruh yang dia dapat buat. Musuh kita itu sangat kuat. Dia memiliki kuasa terhadap jiwa dan raga. Oke, kita sering mendengar jiwa dan raga bahasa Indonesia. Kata raga itu berarti tubuh dan badan kita. Seberapa kuatnya tubuh setan itu ya? Seberapa kuatnya? Matius 4 ayat 8 sampai 9 kita bisa lihat bagaimana dia memiliki kekuatan terhadap Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus itu dapat dia angkat, saudara. Ya. Anak Allah, tubuhnya itu dapat diangkat. Dia raga. Dan iblis dikatakan dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9 membawa Yesus pada saat Yesus dicobai di padang gurun ya. Iblis membawanya, dia mengangkat Yesus itu. Dia bagaikan apa? Jadi dia punya kuasa kekuatan tubuh yang begitu hebat. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus sudah sedang lemah sekali. Dia sudah 40 hari dia berpuasa ya. Berpuasa di padang gurun, lemah, tapi diangkat begitu saja oleh setan dan naik dia ke atas ke atas gunung yang sangat tinggi ya. Dan kita akan lihat kutipan Ellen White hubungan dengan hal ini. Jadi dia memiliki kekuatan terhadap raga atau tubuh atau badan kita. Dia memiliki kekuatan terhadap jiwa kita, terhadap pikiran, ya, jiwa dan raga. Jiwa kita, pikiran kita.
2 Korintus 4 ayat 4, firman Tuhan katakan, yaitu tentang orang-orang yang tidak percaya. Kenapa disebutkan mereka itu sebagai orang-orang yang tidak percaya? Yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikiran-pikiran kita dapat dibutakan. Kita dapat melihat sesuatu, kita oke. Kita dapat melakukan segala sesuatu, kita nggak apa-apa, nggak ada dosanya itu. Nggak ada dosanya itu. Ya, kita dapat dibutakan. Kita dapat melakukan semua kejahatan. Manusia saat ini melakukan kejahatan lalu berasionalitas. Sebenarnya bukan saya buat kejahatan, itu karena saya pembawaannya dari kecil udah begitu dan lain. Oke, jadi saya jangan disalahkan. Kita dibodohi. Ya, kita seakan-akan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan kita sendiri. Kita mempersalahkan orang lain terhadap kesalahan kita yang kita buat sendiri. Ya, kita dapat lakukan karena pikiran kita telah dibutakan oleh ilah zaman ini yang tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Allah, firman Tuhan sudah jelas-jelas katakan jangan kamu begini, jangan kamu begitu misalnya. Tapi manusia udah hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Ya, kita sudah bebas, kita berada dalam hukum kemerdekaan. Apa itu berarti? Tentu saja banyak kata, kita tidak dapat membunuh, kita tidak dapat berzinah. Tapi ya itu hari Sabat aja lah yang udah kita ganti aja lah. Jadi itulah kita dapat pikiran itu dapat dibutakan oleh ilah zaman ini, ya. Atau dengan kata ilah zaman ini, the God of this age, tidak lain tidak bukan adalah iblis atau setan. Dia dapat mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi bahkan tubuh kita, ya. Dia dapat lakukan. Testimonies for the church, ya. Musuh yang menyatakan musuh kita sangat kuat. Testimonies for the Church halaman volume 1 halaman 341 katakan setan akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengganggu, untuk menggoda dan menyesatkan umat Tuhan. Dia yang berani menghadapi Yesus, ya, menggoda Yesus, mencela Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang memiliki kuasa untuk memeluk Yesus, ya, dan menggendongnya ke puncak bait suci dan naik ke gunung yang sangat tinggi. Setan yang kuat itu, yang berani menggoda anak Allah, akan menjalankan kuasanya hingga tingkat yang luar biasa. Yesus saja dia sudah berbuat luar biasa. Dia sudah di luar biasa. Tapi terhadap kita di akhir zaman ini, dia akan melakukan lebih daripada apa yang dilakukan pada Yesus. Wow. Ya, dia akan menjalankan kuasanya hingga tingkat yang luar biasa pada generasi saudara dan saya, generasi sekarang. Yang jauh lebih rendah dalam hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita memiliki hikmat yang jauh lebih rendah, tapi setan akan buat lebih hebat untuk mempengaruhi kita, menggoda dan menyesatkan kita, ya. Kita jauh lebih rendah dari hikmat Tuhan kita. Dan yang hampir, nah ini nih poinnya. Kita yang sudah hikmatnya jauh dari Yesus, ya. Kita yang sudah lebih rendah istilahnya dalam pengetahuan hikmat kita daripada Yesus, tetapi kita itu lebih tidak memperhatikan tantangan yang kita sedang hadapi. Kenapa? Dikatakan di sini, yang hampir sepenuhnya, banyak di antara kita hampir sepenuhnya mengabaikan kehalusan dan kekuatan setan. Kehalusan, begitu hebat dia bekerja. Dia bekerja secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan diambil waktu kita. Ya, gantinya kita fokus pada firman Tuhan. Gantinya kita berdoa. Dia buat supaya kita memiliki kesenangan demi kesenangan yang mengalihkan pikiran kita dari melakukan kehendak Tuhan. Sangat halus apa yang setan sedang buat. Entah itu dari segi tawaran-tawaran duniawi, tawaran-tawaran untuk memiliki kekuasaan, memiliki hal-hal dunia, harta, takhta, dan lain sebagainya yang dunia tawarkan. Secara halus dia berikan. Dan kita termakan. Ya, seperti Yesus, kita menyembah. Yesus tidak menyembah setan, tapi seperti Yesus, tawaran yang sama diberikan kepada kita. Sembah, akan kuberikan kepadamu seluruh dunia ini. Dan kita tidak seperti Yesus, kita seringkali terjebak. Tidak dapat berdiri tegap. Tidak dapat berdiri tegap, ya. Apalagi, Life Catches of Ellen G. White, halaman 160, Ellen White juga katakan apa? Roh jahat, bukan hanya secara jiwa raga, ya. Raga, ya, dia dapat angkat Yesus, ya. Roh jahat dikatakan juga apa? Secara aktif terlibat dalam upaya mengendalikan pikiran manusia. Mereka yang membuang Kristus dan kebenarannya akan menerima kesesatan yang membanjiri dunia. Manusia di bawah pengaruh roh jahat bahkan akan, selain itu, ya, selain pikiran kita juga dipengaruhi untuk apa? Membuat keajaiban, membuat mujizat-mujizat. Apa yang dapat setan lakukan melalui kita yang telah membuang Kristus? Mereka akan membuat orang sakit dengan merapalkan mantranya pada mereka,
dan kemudian akan menghapus mantranya, membuat orang lain mengatakan bahwa mereka yang sakit telah disembuhkan secara ajaib. Setan telah melakukan hal ini berulang kali. Jadi kita dapat orang Melayu bilang diopo-opo, ya, dibuat apa? Dibuat dengan alih nujum atau apalah gitu. Kita dibuat sakit, lalu kemudian kita apa? Disembuhkan. Padahal itu sebenarnya bukan kuasa orang ahli, tetapi setan yang telah bekerja kepada mereka. Itu dapat dilakukan supaya orang hebat ini orang ini kok bisa menyembuhkan sakit ini, kok pendeta rantungnya biar berdoa hebat-hebat, lama-lama kok nggak sembuh-sembuh gitu. Mari kita datang ke orang-orang dukun-dukun ini mungkin seperti begitu ya. Karena dapat memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Musuh kita itu bukan dukun tersebut, tapi setan yang menggunakannya. Jadi musuh kita sangat kuat. Berikutnya, sebagai puncaknya, wah ini puncak itu bukan hanya dia menyembuhkan dan membuat orang yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja kita kan telah lama menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapan kita. Harapan kita sudah menantikan Yesus Kristus ya. Nah sekarang, ini kemenangan akhir halaman 624 katakan, sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung. Itu nanti, ini firman Tuhan sudah katakan, bukan hanya tulisan Ellen White, nanti kita akan baca. Firman Tuhan sudah katakan itu akan dapat terjadi adanya Mesias palsu. Setan sendiri pada akhirnya akan turun dan dia mengaku sebagai apa? Kristus. Dia akan hadir, dia menampakkan di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes dalam buku Wahyu 1 ayat 13 sampai 15. Kemuliaan yang mengelilingi setan itu ya. Kemuliaan yang mengelilinginya tidak tertandingi oleh sesuatu apapun yang pernah dilihat oleh mata yang fana ini. Lalu pekik sorak menggelegar di udara. Kristus telah datang. Kristus telah datang. Ini akan terjadi, saudara. Ini akan terjadi. Roh Nubuat, Ellen White menuliskan, dan demikian juga Alkitab juga menyatakan tentang hal ini. Ya. Jadi Yesus katanya akan datang. Ya, padahal itu setan. Lalu orang-orang akan sujud menyembah di hadapannya. Sementara ia mengangkat tangannya, setan ini seperti Yesus ya, dia memberkati mereka sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya pada waktu ia masih berada di dunia ini. Suaranya lembut, wah setan bisa berbicara dengan suara lembut dan merendah. Namun merdu kedengarannya. Dalam nada lembut penuh kasihan, ia menyampaikan beberapa tapi tidak semua. Setan tahu firman Tuhan, tapi dia putar balikan ya. Tahu dia firman Tuhan. Jadi dalam nada penuh lembut kasihan ia menyampaikan beberapa kebenaran surgawi yang penuh kemurahan sebagai mana yang diucapkan oleh Juru Selamat. Lalu kemudian apa? Ia juga akan menyembuhkan penyakit-penyakit orang. Ini dia. Itu akan terjadi. Ya. Itu akan terjadi. Dan sudah diamarkan. Alkitab sudah mengamarkan hal ini. Anda baca pada saat murid-murid bertanya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, apa kira-kira yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Murid-murid bertanya kepada Yesus, lalu ini yang Yesus jawab kepada mereka. Salah satu yang Yesus katakan adalah apa? Dalam Matius 24 ayat 23 sampai 26 dikatakan apa? Pada waktu itu orang akan berkata, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kenapa kita jangan percaya? Karena Yesus sudah menyatakan. Anda baca ayat selanjutnya 27. Kedatangan Yesus itu di angkasa dilihat oleh semua mata. Bukan orang bilang, oh Yesus ada di Amerika. Oh Yesus ada di Indonesia, ada di Filipina, dan lain sebagainya. Bukan. Semua mata akan memandang. Bagaimana? Kita tidak tahu saat ini. Tapi pada saat Yesus datang, semua mata akan memandang. Itu ajaran Alkitab. Tapi inilah. Pada saat setan untuk dapat menipu kita semua, dia datang. Ya. Ada orang katakan, oh lihat ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Dan di sini katakan, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Kalau kebenaran itu, dengan kata lain, seringkali saat ini kebenaran firman Tuhan itu, kita akan yakini kalau kebenaran itu harus ada mujizatnya, ada penyembuhannya. Ada apa? Ada mujizat-mujizat terjadi. Waduh, itu kebenarannya betul. Tapi kalau pendeta itu cuma bicara, cuma ngomong, nggak bisa menyembuhkan orang, oh itu nggak benar itu. Hati-hati ya. Hati-hati dengan apa? Tanda-tanda mujizat. Hati-hati dengan miracle. Tentu saja
Tuhan dapat mengadakan mujizat, masih bisa dilakukan. Tapi biarlah mujizat itu untuk membawa orang tetap kuat, tetap setia untuk berada dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mujizat-mujizat itu dibuat untuk membuat orang wah, membuat orang lalu kebenaran firman Tuhan itu tidak dipercayai atau dielakkan. Ya. Tidak, itu karena mujizat itu bukan tanda kebenaran. Kenapa? Karena Mesias palsu ini katakan apa? Akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ayat 24 ini teruskan, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hati dengan mujizat. Allah dapat melakukan mujizat, tapi mujizat itu bukan untuk membawa kita mengagungkan si pemberi mujizat, tapi biarlah mujizat yang terjadi itu untuk mengagungkan Tuhan, ya. Membawa kita untuk lebih ingin memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, mempelajari firman-Nya, mengikuti kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mengikuti orang yang membuat mujizat yang kita agung-agungkan, ya, kita idolakan tersebut, ya. Kenapa? Karena mujizat dapat menyesatkan bahkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Jadi Yesus sudah berkata bahwa akan ada Mesias palsu yang mengadakan tanda-tanda mujizat yang menyesatkan orang-orang pilihan, dan ayat 25 katakan, camkanlah, ingatlah ini. Ingatlah ini, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26. Jadi, diulangi kembali. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Aduh, dalam dunia ini begitu banyak. Kita sering lihat orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai Mesias. Sebagai Mesias. Kita seringkali tertawakan itu. Oh, ini mungkin orang-orang yang nggak benar pikirannya dan mengaku sebagai juru selamat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sekarang, penampakan Mesias sebagai Mesias itu makin lama sudah seakan-akan semakin diterima. Seakan-akan semakin dinantikan oleh orang. Orang memiliki kerinduan untuk melihat Yesus Kristus, memiliki kerinduan untuk melihat Mesias kembali. Ya, memiliki kerinduan. Tapi bukan dengan cara yang seperti yang diajarkan oleh Alkitab, tapi mereka ingin lihat di mana itu Mesias akan muncul. Ada satu film Netflix yang walaupun saat ini sudah tidak dilanjutkan lagi, tapi judul film tersebut adalah The Messiah. Jadi penampakan Yesus Kristus dikatakan sudah datang, dan saya terus terang saya sempat melihat sedikit film seri ini, ya, yang ada di Netflix. Tapi inilah saya pada saat melihat itu saya merasa sedang melihat metode penipuan setan yang sekarang sudah masuk ke dunia Hollywood, kepada mainstream. Dan ini membawa orang seakan-akan, waduh, ini bagus sekali kalau Yesus itu bisa hadir, ya. Sedang diselidiki oleh agen FBI atau agensi FBI sedang melidiki, dan dia muncul di Washington DC, dia berjalan di atas air dan lain sebagainya. Ada kecelakaan pesawat, dia tidak mati dalam kecelakaan pesawat. Jadi ini membawa orang yang menonton, kalau kita tidak hati-hati dengan metode penipuan setan. Pada saat saya nonton, saya ingin melihat kira-kira apa kira-kira dapat terjadi dalam pikiran kita. Pada saat kita menonton itu bisa saja, ya, sebabnya saya tidak menganjurkan kita menonton, ya. Itu dibawa pemikiran kita untuk apa? Aduh, merindukan sekali kedatangan Mesias yang secara ajaib. Dia muncul di Timur Tengah, tiba-tiba dia muncul di Amerika Serikat, dan orang mulai mengikuti dia dan lain sebagainya. Tapi ini sudah mulai diterima. Dan dengan adanya film ini, banyak orang memiliki kerinduan untuk melihat Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus yang turun kembali ke dalam dunia ini. Tapi ketahuilah, bukan ini. Ini yang firman Tuhan tidak ajarkan hal ini. Itu kerinduan manusia. Setan bekerja dengan kerinduan manusia tersebut. Tapi ajaran firman Tuhan sudah jelas bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua mata akan melihat dengan bunyi yang begitu dahsyat, ya, yang akan terdengar. Kita sudah pernah mempelajari hal tersebut. Itulah sebabnya ini adalah hanya penipuan demi penipuan setan. Dia adalah bapa segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44 katakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Keinginan-keinginan iblis itu kita menjadi keinginan kita dengan melihat kerinduan-kerinduan kita. Setan coba untuk melihat, masuk untuk menjadi Mesias palsu, ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dari Taman Eden dia sudah menipu Adam dan Hawa. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Kebenaran setan itu diputar balik semuanya. Ya, dia putar balik semua kebenaran. Ya, mulai dari Taman Eden dia katakan semua pohon tidak boleh kamu makan kecuali pohon ini, bukan?
Itu putar balik daripada kebenaran. Firman Tuhan katakan semua pohon boleh dimakan. Hanya ini yang tidak boleh. Setan putar balik. Tidak ada kebenaran di dalam dia. Dan berikutnya ayat ini katakan, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Dia bukan berkata atas apa? Firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus kuat firman Tuhan, ya. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, ya, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yang dia bilang di depan beda dengan yang di belakang. Yang di depan beda deh. Itulah tipu muslihat iblis, ya. Tipu muslihat yang begitu. Itulah sebabnya, ya, begitu hebat secara tidak kelihatan. Entah itu melalui film, entah itu melalui apa saja, lagu dan lain sebagainya. Seringkali tanpa kita sadari, pikiran kita dapat dibawa, ya, ke dalam penipuan-penipuan setan. Ada begitu banyak lagu-lagu yang kita dengar, kok ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun seakan-akan lagu rohani begitu, ya. Ada lagu-lagu rohani yang bicara tentang bahwa kita akan ditarik satu persatu naik dalam surga, itulah data kedatangan Yesus dan lain sebagainya. Sering kita dengar, itulah penipuan demi penipuan setan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan, atau Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita kuat di dalam Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Arti daripada bertahan di sini adalah to stand. Histemi, dari kata akar kata histemi, adalah untuk membuat keputusan. Anda harus mengambil keputusan. Apa yang Anda yakini saat ini? Apakah keyakinan-keyakinan itu sesuai dengan firman Tuhan? Atau itu hanya tradisi-tradisi yang Anda sudah ikuti, ataupun ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kita sudah belajar firman Tuhan. Ya, bagi Anda yang sejak pandemik ikut acara ibadah kita belajar firman Tuhan, ayat demi ayat yang kita coba kupas. Kita lihat konteksnya, kita lihat hubungan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kita sudah melihat bagaimana keseluruhan ajaran firman Tuhan tersebut. Dan sekarang kita lihat, apakah kepercayaan, keyakinan kita saat ini adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan? Itulah sebabnya kita harus apa? Harus dapat bertahan. Kenapa? Untuk dapat bertahan artinya itu membuat keputusan, to make a stand. Untuk berdiri, to stand, artinya supaya kita tidak jangan goyang, tidak jatuh, dihantam oleh hantaman penipuan setan. Bertahan lawan apa? Setan menggunakan berbagai metode tipu muslihat. Kata tipu muslihat artinya trik, tactics, wild schemes. Itu yang Alkitab, ya. Alkitab bahasa Inggris katakan supaya kita dapat bertahan melawan tipu-tipu taktiknya setan, skema-skemanya setan. Itu dari kata Yunani metodeia. Metodeia artinya kelicikan atau penipuan setan. Metodeia itulah menggunakan, kita dapat kata Inggris metode, ya. Itu dengan kata lain, itu metode-metode setan itu metode yang dapat diprediksi, praset yang digunakan untuk melakukan kejahatan, melakukan tipu daya yang dibuat dengan baik untuk menipu umat Tuhan. Tapi itulah firman Tuhan, ya. Itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau ada pertanyaan demi pertanyaan, dan dengan belajar filsafat kita dapat melihat apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan hal ini. Apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan ajaran ini. Bukan filsafat manusia, bukan tradisi turun-temurun, tapi untuk mengalahkan metode setan kita harus seperti Yesus Kristus. Waktu digoda oleh setan, apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Ya, ada tertulis. Jadi poinnya, apakah ajaran yang Anda yakini, yang Anda sedang pegang saat ini, ada tulisannya dalam firman Tuhan, ada tertulis dalam firman Tuhan. Jadi itulah, kita harus dapat mengalahkan metode setan yang suka putar balik firman Tuhan juga, ya. Setan suka memutar balik firman Tuhan. Itulah kita harus berhati-hati, dapat bertahan, mengambil keputusan. Untuk mengambil keputusan, kita harus tahu, ya, informasi yang lengkap. Kalau kita ingin mengambil keputusan, ya, biasanya untuk kawin, untuk pindah rumah, kita seringkali perlu adanya informasi yang lengkap supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, kalau dalam hubungan dengan melawan kuasa-kuasa kegelapan, tipu muslihat setan, apa dasar informasi kita? Tentu saja, dan kita akan pelajari sepanjang minggu ini, firman Tuhan, ya. Metode, supaya dapat mengalahkan metode kelicikan setan. Nah, cukup menarik. Untuk melawan tipu muslihat ini, ya, kita dikatakan hanya apa? Hanya dapat kalahkan dengan kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Ya. Itulah sebabnya inilah satu-satunya cara untuk mengalahkan tipu muslihat setan. Hanya
oleh kuat kuasa Allah. 1 Yohanes 3:8 firman Tuhan secara jelas menyatakan untuk mengalahkan setan, ya, hanya dengan kekuatan surga. Ya, itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Yohanes 3:8, anak Allah menyatakan dirinya supaya ia, bukan kita, ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yohanes 1 ayat 9-12. Dari Yesus yang menang, dia berikan kemenangan kepada kita. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apalagi 2 Korintus 10:4. Katakan apa? Supaya kuat kuasa, supaya kita menang apa? Harus senjata Allah yang kita gunakan. Ini bukan hanya dalam kitab Efesus. Dalam 2 Korintus 10:4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata dengan kuasa Allah. Di mana itu senjata itu? Kita akan pelajari firman Tuhan. Berdoa. Itulah kuasa Allah ada dalam firman Tuhan. Kuasa Allah ada dalam doa-doa kita, ya. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan pelajaran kita. Efesus 6 ayat 10-11 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan dalam pengetahuanmu. Bukan kuat di dalam kepintaranmu. Kuat dalam kemampuan-kemampuanmu. Bukan. Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan hanya satu. Ada seperti firman Tuhan, ya, Roh Kudus, doa, dan ya, seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan. Berdiri tegap. Tidak jatuh. Melawan metode-metode kelicikan. Tipu muslihat iblis. Nah, kenapa? Kenakan senjata Allah ini disebutkan 2 kali, ya, dalam ayat 11 dan ayat 13. Kenapa? Kenapa harus kenakan? Karena musuh kita itu lebih kuat dari kita. Siapa itu musuh kita? Nah, kita lihat, ya. Efesus 6 ayat 11, Efesus 6 ayat 13 berbicara tentang kenakan seluruh senjata Allah. 2 kali disebutkan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ambillah seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri, ya, dapat bertahan atau berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya ayat 12 bicara tentang apa? Musuh kita itu bukan siapa-siapa, ya. Musuh kita itu besar dan harus dengan kuasa yang lebih besar dari musuh kita untuk mengalahkan musuh yang besar itu. Karena perjuangan kita, ayat 12. Karena perjuangan kita melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita akan pelajari sepanjang minggu ini. Jadi, saudara-saudara, mari kita harus menyadari bahwa musuh kita itu lebih kuat dari kita. Kita tidak dapat berjalan sendirian. Dalam perjalanan iman kita, itu tidak akan pernah mudah. Tidak akan pernah gampang. Kita jarang dapat berdiri dengan tegap terus-menerus. Kita seringkali harus terombang-ambing dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, ya. Dan kita hanya dapat teguh bukan karena kuat kuasa kita, tetapi kita hanya dapat kuat teguh, berdiri teguh, tidak jatuh, hanya oleh sebab kekuatan yang Tuhan berikan. Kekuatan yang Tuhan berikan. Kemarin pada saat kami berdoa bagi kekasih kami, seorang anggota jemaat Fisdak yang sekarang sudah berada di Colorado, Saudari Linda Anto. Kami berdoa melalui FaceTime, ya. Tapi sebelum saya berdoa bagi Saudari Linda, anggota jemaat kami di Fisdak menyanyikan satu lagu, ya. Menyanyikan satu lagu bagi Saudari Linda yang sedang bergumul dengan kesehatannya pada saat ini, ya. Sedang bergumul dengan kesehatan pada saat ini dengan vonis yang dokter sudah bilang, tapi kita tetap berdoa. Kehendak Tuhan sajalah yang terjadi, tentu saja, ya. Dan di dalam lagu tersebut adalah lagu yang dibawakan oleh jemaat bagi Linda, ada lagu yang ditulis oleh John Peterson, ya. It's not an easy road. Itu betul, ya. Bahwa perjalanan kehidupan kita itu tidak gampang. It's not an easy road. We are traveling to heaven. Kita berjalan menuju surga. For many are the thorns on the way. Karena begitu banyak begitu banyak duri-duri yang akan kita lalui di sepanjang jalan tersebut. It's not an easy road. Ya. Lagu yang menggugah ini membawa kita semua termasuk Linda yang sedang terbaring sakit untuk melihat bahwa perjalanan kehidupan kita akan penuh dengan penyakit yang kadang-kadang seperti Rasul Paulus, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa
ini ada mata, ada apa, balok di mataku ini hilang. Tapi itu tidak terjadi pada saat itu Rasul Paulus. Ya. Kenapa? Karena ada begitu banyak duri-duri di mata kita. Duri-duri dalam kehidupan kita. Penyakit-penyakit yang kita bahkan sudah doakan mungkin tidak hilang. Itulah yang memang terjadi. Tetapi, seperti lagu ini, it's not an easy road. Pernah dengar lagu itu ya? Tapi di dalam dia punya chorusnya dikatakan, no, it's not an easy road. Betul, itu. Tidak mudah. Perjalanan kehidupan itu tidak mudah. No, it's not an easy road. Ya. Itu tidak mudah. But Jesus walks beside me. Tapi Yesus dikatakan apa? Tapi Yesus berjalan di samping kita. And brightens the journey. Memberikan terang dalam perjalanan tersebut. Dan meringankan, and lightens every heavy load. Kita mungkin masih mengalami penyakit yang tidak pernah hilang-hilang. Kita mengalami masalah yang tidak pernah hilang-hilang. Walaupun sudah didoakan, walaupun sudah dibawakan dalam segala sesuatu. Tidak didoakan, tapi biarlah kita tetap percaya, tetap kuat, bahwa kekuatan untuk dapat berjalan di jalan yang tidak gampang ini adalah pada saat Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Ulangan 31 ayat 6 katakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Ya, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kiranya menghadapi musuh yang kuat, menghadapi perjalanan kehidupan yang tidak gampang ini, biarlah kita terus merasakan kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Di dalam firman-Nya, di dalam doa-doa yang kita layangkan, dengan penyertaan Roh Kudus, maka beban-beban kehidupan yang berat, itu akan diringankan di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.